Beberapa waktu yang lalu, gue muncul di Metro TV di acara Q&A, di mana gue berhadapan dengan sejumlah panel-panelnya nanyain gue. Di antara acara yang begitu panjang, dan memang dipotong-potong, banyak yang dibuang, ada satu momen yang paling sering dikomentarin orang. Momen ketika Narji mensomasi gue. Dia bilang, orang kalau misalnya berani bersuara, harus berani masuk ke dalam. Itu somasi dia untuk gue. Nah, gue memberi jawaban, tapi sayangnya jawabannya tuh setelah gue pikir-pikir, gue bisa ngasih jawaban yang lebih lengkap sebenarnya. Jadi gue putuskan untuk versi panjang dari jawaban tersebut, gue bikin di sini aja di konten Sila untuk Anda para member. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Ada yang pernah nonton film misterinya? Gue juga nggak pernah. disitulah letak misterinya. Nggak tahu ya. Orang ini besoknya. Masa tiba-tiba kada pakai begini? Santai aja, ini terdidik nih udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Gila nih burung nih. Lama gue mikir, abis itu gue pikir. Tapi gue gak pernah sholat. Pak Jokowi mau beli salah nggak? Enggak, emang saya yang lag. Itu kek. Gua meja ada nggak? Ada. Cari wapres kita. Ada di mana? Belai sakit, tiap hari bingung. Om zodiaknya apa? Cancer. Itu kan penyakitnya. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. I love you. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Nah, orang kan pada rame pada, Narji ngapain. Gue sih selamanya akan menghormati Narji dari sisi dia sebagai seorang pelawak. Karena salah satu cerita Narji favorit gue adalah dia dan grup pelawaknya, Cagur bersama dengan Wendy dan Denny, itu manggung di sebuah kota ketiga gitu, kalau nggak salah, bukan kota kedua, kota ketiga gitu, kota kecil lah, nggak ada bandara. Dalam perjalanan menuju ke sana, dia dapat kabar ibu kandungnya meninggal dunia. Nggak bisa balik juga anyway, flight baru ada besoknya. Ini kan malam ya. Dia nggak dipaksa untuk manggung, tapi dia bilang, orang di sini berharap ketemu gue, udah gue ngelawak aja. Dan dia ngelawak, penontonnya nggak ada yang tahu ibunya meninggal, semua berjalan dengan baik. Itu adalah profesional. Dan karena itu, gue hormat sama Narji. Bagaimanapun, banyak orang kesel kemarin, karena mungkin dari cara Narjinya nanya ya, padahal yang ditangkap mah pertanyaannya aja. Dia bilang, yang namanya Narji, Ramzi, itu pada berani masuk ke dalam, kok Panji nggak gitu kan. Intinya adalah dia bertanya, kok lu berani berbicara nggak berani berbuat? Jangan berisik di luar doang dong, masuk ke dalam, gitu kan kurang lebihnya. Terus gue jawab, gue bilang, itu tuh curang. Kalau semua yang rame di luar dibawa masuk ke dalam, hening dong di luar. Enak banget yang di dalam. Karena yang berisik-berisik di luar dibawa masuk semua. Ketika hening di luar, itu nggak serta-merta karena damai, bukan kayak ini kan hening nih, ini kan damai banget ya. Kadang hening itu mencekam. Hening di eranya Soeharto mencekam. Eranya Soeharto nggak ada berisik-berisik, nggak ada kayak demo-demo gitu, nggak ada. Nggak ada tuh pemberitaan menteri ditangkap karena korup, kepala daerah, nggak ada. Nggak ada tuh semua aktivisme masyarakat. Akhirnya ada. Akhirnya Soeharto turun kan karena aksi massa. Tapi hening, tenang. Dan ketika hening bukan berarti nggak ada korup, bukan berarti nggak ada kejahatan, bukan berarti nggak ada pelanggaran HAM. Ada. Tapi senyap aja. Media-media dibredel kalau ngelaporin, nah gitu-gitulah. Nah,
Gua tahu cara pikir Narji itu tidak eksklusif milik Narji. Bahkan ini cara pikir yang sangat umum. Kalau berani bersuara lantang di luar, ke dalam dong. Bahkan gua, Bang Panji, jangan cuma bersuara doang, masuk ke dalam dong, gitu kan. Di kolom komentar tuh sering gua temuin kayak gitu. Itu tuh sudut pandang yang lazim. Jadi aneh untuk marah sama Narji doang. Itu orang-orang juga mikir kayak gitu. Lo lihat aja di artis-artis yang, atau entertainer gitu ya, yang berani bersuara. Kalau lo lihat kolom komentar ya, jangan ngomong doang dong, jangan bersuara doang dong, masuk ke dalam dong, masuk ke pemerintahan dong, masuk ke DPR dong, buat perubahan dari dalam, buat perubahan dari dalam gitu katanya. Nah itulah kenapa video ini jadi penting. Karena itu sudut pandang yang salah. Bahwa orang yang berisik di luar dan berani untuk lantang di luar harus dibawa ke dalam. Salah. Justru kalau misalnya semua yang lantang-lantang di luar masuk ke dalam, nggak ada yang ngegonggong, nggak ada yang ngegawangin dari luar. Gue bilang di Metro TV, gua, Semi, tugasnya ya kayak gini. Kalau ada yang mau masuk ke dalam, seperti pelawak-pelawak lain, Narji, Haji Komar, Eko Patrio, Bang Deddy Gumelar, dan masih banyak lagi, silahkan. Sejauh yang gue tahu, mereka juga di luar, kecuali Bang Deddy ya, di luar tuh komedinya tuh nggak komedi yang seperti itu. Eko juga mungkin sih, Eko kayak gitu. Tapi kalau semua yang bersuara di luar, yang punya kekuatan dalam suaranya, karena banyak yang bersuara tapi nggak didengar kan, termarginalkan. Banyak yang suaranya keras tapi bising doang, kayak demo mahasiswa. Kalau semua orang-orang yang suaranya lantangnya terdengar dan berdampak masuk ke dalam, posisi mereka di luar ini yang ganti siapa? Hening. Akhirnya nggak ada yang ngegonggongin, nggak ada yang ngegalakin, nggak ada yang ngeberisikin yang ada di dalam. Emang menurut lu Budiman Sujatmiko apa? Aktivis. Menurut lu Adiana Pitupulu apa? Aktivis. Fadlizon, Fahri Hamzah, apa itu semua? Aktivis. Mereka adalah suara-suara lantang yang ada di luar. Mereka adalah suara-suara lantang yang ikut nurunin Soeharto dan nerobos dan naikin gedung DPR. Mereka itu orang-orangnya. Terus masuk ke dalam. Akhirnya apa? Orang-orang dengan suara lantang ini yang tadinya punya pengaruh ketika masuk ke dalam, gak ada yang di luar dan gak ada yang bersuara cukup kuat dan cukup keras untuk menjaga mereka. Alhasil, RKUHP, revisi Undang-Undang KPK, panel DPR merekomendasi Ketua KPK Firly Bahuri. Kenapa tuh? Karena nggak ada yang ngegonggongin dari luar dengan kekuatan yang cukup besar untuk punya dampak. Mahasiswa demo, lu lihat sendiri kan waktu revisi Undang-Undang KPK, RKUHP. Lihat sendiri kayak apa? Rame kan? Merubah sesuatu nggak? Enggak. Abis orang-orang yang dibawa ke dalam. Jangan. Yang ada di luar, tetap di luar. Yang kuat di luar, tetap di luar. Yang lantang di luar, tetap di luar. Itulah perannya. Yang mesti bagi-bagi peran. Kayak di wirausaha aja. Masa semua jadi entrepreneur, yang jadi karyawan siapa? Masa semua jadi karyawan, yang jadi entrepreneur siapa? Semua ada perannya masing-masing. Karena pada akhirnya aktivis-aktivis itu, Fahri Hamzah, Fadlizon, Adiana Pitupulu, semuanya tuh, Budiman Sujatmiko, apalagi sih nama-namanya, nama-nama aktivis. Orang-orang ini, ketika masuk ke dalam, udah nggak jadi individu, udah jadi bagian dari partai. Benar itu yang dibilang, ya kita mah semua nurut dari atas ngomong apa ya kita jalan, benar itu. Semoga, dan gue rasa sih, iya, gue yakin Narji tahu. Ketika Narji bilang, kalau berani di luar masuk ke dalam dong. Iya, tapi ketika di dalam udah nggak bisa bersuara kan. Semua orang yang nyalek DPR tahu. Gue nggak bisa ngomong untuk DPRD karena dinamikanya agak-agak beda nih. Tapi semua orang yang nyalek DPR, yang udah terpilih deh, yang jadi anggota DPR, tahu, atau setidaknya harusnya tahu. Kalau nggak tahu kasihan bener. Tahu bahwa dia di situ untuk jadi badan guna tambah-tambahan ketika dibutuhkan pemungutan suara. Ujung-ujungnya voting. Kita butuh 48 suara supaya ini tembus. Ayo dah,
Partai lu punya berapa? 12. Nah, baru itu berapa? 3. Masuk. Semuanya disuruh. Bosnya bilang, "Woi, lu bertiga yang dari partai kita maju bilangnya begini." Semuanya. Tanya aja anggota DPR. Mereka nggak bisa bicara sendiri. Mereka bicara harus kolektif atas nama partai. Artinya apa? Artinya ketika di luar mereka bisa bersuara lantang, ketika di dalam mereka adalah bagian dari partai. Partai ngomong apa, ya udah ngikut. Kalau nggak mau ngikut sama maunya partai, ya udah nggak usah di partai. Dan tentu semua partai akan bilang, ya kan tapi kan partai ada faksi-faksinya, kami menghargai perbedaan pendapat. Ujung-ujungnya ketika lagi mesti voting, semuanya sama. Jarang sekali ada satu yang beda sendiri gitu, jarang sekali. Jadi itu buat apa? Yang lantang-lantang di luar masuk ke dalam? Apa? Curang itu. Orang-orang yang bilang berani masuk ke dalam dong, itu antara dia curang karena dia pengen memperbaiki dan mempermudah gelagat dia, atau belum tercerahkan aja. Nah, di 5 tahun ke depan, menurut gue, yang perlu kembali dibiasakan. Kalau gue mah udah, lo tahu ini. Gue udah sering lakuin ini. Dari zaman dulu. Yang lain, kita tuh mesti membiasakan untuk melepas atribut kampanye kita kan udah lewat. Balik lagi jadi warga. Melihat apa yang di depan kita. Yang bagus dari pemerintah kita puji. Yang salah kita kritik. Mau lo milih dia, nggak milih sama sekali, lu punya hak. Karena lu tinggal di sini. Pasti bayar pajak. Lu nggak bayar pajak penghasilan pun, lu bayar pajak ketika beli tiket stand up, beli pajak. Bayar pajak ketika makan, belanja. Lu beli buku impor tuh pajaknya barang mewah tuh, makanya harganya 2 kali lipat. Bayar pajak lu. Lu punya hak. Lu nggak bayar pajak pun, lu punya hak untuk mengkritisi pemerintah karena ini tanah air lu. Ini tanah air lu. Walaupun anak gua nggak ikut bayar cicilan rumah atau misalkan biaya rent di sini, tapi karena ini rumah dia, anak gue berhak untuk protes kalau misalnya, kok dingin banget ya, nggak ada duit untuk bayar heater. Duit lu kemana gitu? Punya hak. Caranya masing-masing aja. Lu mau lewat sosmed boleh, lewat karya boleh. Gua mah udah pasti. Tahun depan saya akan kembali. Gak sabar gue. Saatnya kembali tur. Saatnya kembali menggonggong. Saatnya kembali nampol-nampolin. Kalau lu pikir performance gue di mata Najwa itu spesial, tunggu stand up spesial gue tahun depan. Yang kemarin jadi cuma berasa cemilan. Itu aja dari gue. Seperti biasa para member, kalau menurut lu ini baik untuk umum, kasih tahu di kolom komentar. Kalau ternyata banyak yang bilang rilis untuk umum, gue akan rilis untuk umum. Tapi kalau enggak, gue tahan untuk lu karena ini milik lu. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.